Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothea Wahyu Aryani. Saya adalah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jogja tahun 1993. Program Magister Teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung tahun 1997. Dan program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2008. Pengalaman mengajar saya, tahun 1993 saya mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta hingga bulan Januari tahun 2015. Bulan Februari tahun 2015 saya mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung hingga bulan Januari tahun 2020. Kemudian bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang saya mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Mata kuliah yang biasa saya ampu adalah perilaku organisasional, manajemen sumber daya manusia, metodologi penelitian, teori organisasi, budaya organisasi, desain organisasi, manajemen operasional, manajemen kualitas, manajemen persediaan, dan seminar. Pengalaman riset saya, sejak tahun 2008 setelah saya lulus doktor, saya baru mempublikasikan sebanyak 45 artikel di jurnal nasional baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi dan jurnal internasional baik yang terindeks Scopus, DOAJ, Copernicus, Henry Plus, dan sebagainya. Kemudian saya juga menulis buku, ada 8 judul buku di mana 6 diantaranya diterbitkan oleh Universitas Terbuka dan digunakan sebagai acuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Saya juga menulis Harian Kedaulatan Rakyat, sekitar 30 judul artikel yang sudah saya terbitkan di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat yang pada umumnya ada di kolom analisis dan opini. Kemudian saya juga menjadi reviewer, ada jurnal Applied Research in Higher Education dan jurnal Current Psychology, kemudian Maxipreneur dari Universitas Proklamasi, jurnal Akuntansi dan Manajemen STI YKPN, serta jurnal Manajemen Teori dan Terapan Universitas Airlangga. Mungkin itu sekelumit perkenalan dari saya, dan marilah kita masuk kepada materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu mengenai budaya organisasi. Kita masuk pemahaman yang pertama, mengenai apakah budaya organisasi itu. Budaya organisasi adalah persepsi umum anggota organisasi atau nilai-nilai bersama yang diakui oleh seluruh anggota organisasi. Kita bisa mengenal budaya organisasi melalui simbol atau lambang organisasi itu, melalui lagu himne, mars, mungkin juga melalui tata letak atau layoutnya, dan juga melalui pergaulan antar anggota organisasi. Tapi yang lebih dari itu, seandainya kita mau mengenal budaya organisasi adalah kita masuk ke dalam organisasi dan ikut terlibat di dalam proses yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah organisasi harus mempunyai satu budaya saja atau bisa banyak? Ada istilah dalam budaya organisasi itu ada budaya dominan, ada budaya yang kuat atau strong culture, mungkin juga core value, kemudian juga ada subculture. Nah, budaya organisasi itu harusnya satu yang diakui dan diterima oleh seluruh anggota organisasi dan itu harus dominan dan strong. Tapi bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan munculnya sub-sub budaya atau subculture yang ini timbul akibat adanya orang-orang baru atau anggota baru dari organisasi yang masuk dan mereka membawa nilai-nilai masing-masing. Nah, selanjutnya adalah mengenai bagaimana terbentuknya budaya organisasi. Ada 4 faktor yang secara terintegrasi bisa membentuk budaya organisasi, yaitu mengenai sistem kepemilikan atau kekuasaan dalam organisasi, struktur organisasi, etika organisasi, dan karakteristik individu yang ada di dalam organisasi. Nah, sistem kepemilikan atau kekuasaan dalam organisasi itu terkait dari pemimpinnya. Kita tahu bahwa budaya organisasi itu muncul pertama kali adalah karena founding father atau karena para pemimpin, para pendiri organisasi itu yang kemudian dia membiasakan aturan atau tata nilai yang ada di sana dan semula tidak tertulis. Cuma lama-lama setelah organisasi itu berjalan maka aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan itu kemudian dituliskan.
Nah, yang kedua adalah etika organisasional. Ini mengenai norma, aturan yang juga tidak terlepas dari budaya masyarakat setempat dan juga budaya nasional. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa budaya organisasi itu tidak akan bisa terlepas dari budaya masyarakat dan budaya nasional. Lalu yang ketiga adalah mengenai struktur organisasi. Kalau kita bicara mengenai struktur organisasi, itu kita bicara mengenai aturan, prosedur, sistem yang ada di sana. Sehingga ada istilah bahwa budaya organisasi dan struktur organisasi itu bagikan dua sisi dari sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Seandainya ada budaya yang berubah, maka strukturnya pasti akan berubah dan sebaliknya. Contohnya, ada dua jenis struktur organisasi secara garis besar, yaitu struktur mekanistik dan organik. Struktur mekanistik itu menggunakan aturan prosedur yang baku, yang kuat, yang standar, yang semua anggotanya patuh dan taat. Sehingga budaya yang terbentuk di sana dengan adanya struktur mekanistik adalah budaya kepatuhan dan ekonomis. Sementara struktur organik itu menghendaki agar organisasi itu kreatif, kemudian adanya mutual adjustment, ada berbagai macam penyesuaian atau adaptasi mengikuti perkembangan. Sehingga budayanya adalah budaya inovatif, budaya kreatif. Nah, jadi struktur itu akan mempengaruhi budaya organisasi dan sebaliknya. Kemudian yang keempat itu adalah mengenai karakteristik individu yang ada di dalam organisasi. Kita tahu bahwa organisasi terdiri dari berbagai macam individu yang dia mempunyai nilai yang dia bawa sejak dari keluarganya maupun dari sekolahnya ataupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka dia membentuk karakteristik individu itu sendiri. Nah, ketika individu masuk dalam organisasi, maka sedikit banyak dia akan membawa perubahan, akan membawa nilai-nilai yang nantinya juga akan mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, di sini perlu peran pemimpin yang menjadi penjaga gawang untuk melestarikan budaya organisasi yang harus ditaati atau harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola budaya organisasi. Nah, ada budaya organisasi itu kita mengenal ada fungsional dan disfungsional. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positif dari budaya organisasi itu bisa membedakan organisasi dari organisasi lain, kemudian juga menjadi sistem nilai, menjadi cara dari organisasi untuk menjalankan aktivitasnya, gitu ya, membedakan dari yang lainnya. Tapi juga ada yang sifatnya disfungsional, karena organisasi itu kuat, maka kadang-kadang organisasi akan berubah. Itu seringkali budaya yang menghambat atau menghalangi, seperti misalnya dia akan mengadakan merger, akuisisi, atau mungkin aturan-aturan pemerintah berubah, masyarakat berubah, maka budaya juga pasti akan berubah, struktur juga pasti akan berubah. Nah, ini kadang-kadang kemudian dia menjadi disfungsional karena sudah terlalu kuat sehingga diajak berubah itu menjadi sulit. Lalu yang terakhir adalah mengenai bagaimana mempertahankan budaya organisasional. Nah, budaya organisasi itu harus selalu digunakan di dalam setiap tindakan manajerial dalam semua proses. Misalnya dalam rekrutmen karyawan, itu perusahaan harus mencari karyawan-karyawan yang mempunyai nilai-nilai yang dianut sama dengan budaya organisasi. Kemudian ketika dia menempatkan karyawan, memberikan pelatihan pada karyawan, itu juga harus berpatokan pada budaya organisasi. Kemudian bagaimana menilai kinerja misalnya, kalau perusahaan itu menekankan pada keahlian karyawan, pada prestasi karyawan, maka budaya organisasi juga harus dibawa ke sana. Dia melihat pada key performance indicator dari perusahaan juga harus berdasarkan pada budaya organisasi. Sehingga bisa kita katakan bahwa budaya organisasi itu harus selalu mendasari setiap kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Selamat siang.